Jembrana pada umumnya. Mari kita menanam pinang betara dari PT Sinar Trisna Logistik yang bekerja sama dengan Bukit Buluh Wisesa untuk pembibitan. Pada saat sekarang kita sudah punya bibit kurang lebih 150.000 di Kalimantan Tengah. Nantinya akan disebar ke peminat atau bapak dan ibu yang berminat. Terima kasih, selamat sore, Om Santi Santi Santi. Untuk 1 hektare-nya, kalau 2,5 kali 2,5 itu 1.600 per hektar. Tapi kalau 3 kali 3 itu 1.111 per hektar. Bayangkan sekarang 1.111, tidak usah kita ngomong 10 kilo, 15 kilo, sekali 5 kilo aja, 5 kilo sudah 5 kilo lebih. Nah, sekarang kita ambil yang termurah di angka 3.000 kali 3.000 5 kali 15 juta. Pendeknya, seluruh tanaman palawija tidak ada yang mengalahkan pinang.
Baru ingat saya sini. Coba kita telepon aja. Ini operasional yang ke dalam, guys. Karena kondisi jalan seperti yang lihat nih. Lumpur, jadi tipe double untuk angkot ini. Kasihan lu bisa ini. Di depan ini nah. Sobat Be My Vlog sekalian, sore ini kita di lokasinya Pak Wayan, dan beliau juga menanam pinang batara di lokasi ini. Caranya di antara kebun sawit nih, belakang saya kebun sawit semua dan beliau juga menanam pinang batara di lokasi ini. Ini camp beliau, kita tadi naik mobil ini guys, 4x4 luar biasa loh perjalanan seperti yang kalian lihat tadi. Penuh dengan lumpur. Terus ini camp beliau yang ada di sini. Kita bersama beliau juga lagi ada bincang-bincang di lokasi ini, berbagi cerita bagaimana awalnya proses pinang batara ada di tempat ini bersama beliau. Bentar lagi guys, kita lanjut. Awalnya saya tinggal di jalur 3 desa yang baru, selatan Palembang. Nah, jadi orang-orang tua bilang itu usaha apa aja kalau tidak ditekuni tidak mungkin akan bisa berlanjut. Sekarang itu kelapa, tapi kelapa sekarang saya sudah saya tebang sebagian, yang belum ada buahnya saya tebang, yang ada buahnya yang masih lebat itu saya biarkan Pak. Ya. Kelapa itu kan dalam 1 hektar itu kan tidak merata. 1 hektar itu kan isinya kelapa itu 89 ke 144 batang Pak. Dalam 1 hektar. Jadi dalam 144 batang itu tidak merata aja. Ya. Ada yang bagus, ada yang sedang buahnya, ada yang tidak ada buah. Jadi yang tidak ada buah, yang sedang buahnya itu saya tebang, saya tanam pinang sekarang Pak. Soalnya saya lihat pinang itu bagus banget untuk kedepannya gitu kan. Nah, jadi saya tanam pinang.
kualitas banyak Pak, puluhan hektar, kurang lebih sudah 30 hektar Pak. Itu yang sudah ditanam sekarang di sana. Itu dari kelapa ke orang Kosong kan sudah ada. Sekarang kan hutan sudah habis Pak. Benar-benar. Di Sumatera sudah habis kan. Tidak ada lagi tempat di sana, ada tempat lain. Jadi kelapa itu itulah tadi saya tebang yang tidak ada buahnya, yang kurang baik tebang, yang lebat saya biarkan. Itu yang salam saya sekarang. Pinangnya bagus Pak. Sekarang yang ada di sini yang sudah ditanam itu sawit kurang lebih sekarang 4 hektar Pak. Awal sebelum saya nanam sawit, di sini tuh nanam karet dulu. Ya, karet dulu. Udah itu habis nanam karet, nanam jagung lagi, jagung tidak berhasil. Habis nanam jagung, nanam ubi lagi. Dan ubi 20 hektar ubi saya tanam Pak. Ya, kalau masalah pertanian, boleh tanya saya itu pengalaman. Ya kalau perasaan saya sudah pengalaman lah segitu banyaknya, luar biasa kalau untuk pertanian itu. Sebelum saya ngambil pinang ini, saya saya sudah berusukan ke di Jambi, di desa Kecamatan Batara, Kabupaten Kuta, Provinsi Jambi. Saya berusukan ke petani, saya tanya dulu. Pertama di sana kurang lebih 2 bulan, kedua 3 bulan, cuman bukan 3 bulan itu bukan bersebut kan bukan, di Palembang, Jambi, tapi di sana kurang lebih kita 1 bulan di sana. Itu saya tanya petani, Pak, saya bilang apa itu dengan petani, maaf ya katanya itu, kata gitu Pak, catat 1 hektare-nya berapa kan dapat Pak per bulan bulan. Nggak tentu Pak, kawan katanya, nggak tentu. Kenapa? Nggak tentu Pak. Coba tolong kamu tahu. Ya tanamannya dia tuh Pak, ada apa tuh? Ada kelapa, ada juga apa nih itu? Ada kopi, ada pisang, campur aduk dalam sekitar itu dia dapat 100 karung Pak. Di pengakuan dia 100 karung. Jadi waktu itu 100 karung itu dikali 110.000. Ada lagi ketemu orang tua tuh, Pak saya bilang, nah itu dan itu ada campuran tanaman tuh, di sana pinang, di sini kelapa, di sini ada pasti tanamannya waktu itu. Nah, terus ada ke sana lagi, saya tanya Pak, udah berapa lama nanam pinang? Udah lama Pak saya di sini. Ya, jadi berapa sudah punya anak? Saya punya anak 2, tapi sekolah di Jawa. Sekolah di Jawa, nah anak saya sekolah di Jawa, kok Bapak kerja di sini kok bisa untuk biar sekolah? Bisa lah, bilang saya 1 hektar juga. Tapi setiap hari nanam, setiap hari dia kait dijual kaitnya. Satu hari itu dapat 2 karung sama ibunya. Itu terus sampai ujung, ini lagi. Jadi untuk bayar uang sekolahnya aja lebih dari cukup dengan pinang 1/2 hektar itu yang itu adalah pinangnya itu ada kopinya rimbun ada juga apa tuh pisang gitu kan itu ya. Jadi biaya untuk orang dua tuh kuliah cukup Pak, dia punya 1/2 hektar tuh. Jadi setiap hari dia jual 2 karung gitu. Ada juga di Lagan Tengah tuh bertemu namanya Pak Onding ya. Ini perpasakannya. Pak itu baru menurut pengalaman Bapak, katakan ini di Pinang. Hasil enggak kira-kira Pak? Kalau hasil saya mengikut anak Pinang. Wah saya diberikan lebang sawit, waktu itu harganya sawit 1.500 Pak. Diberikan lebang sawit daripada Pinang, Pawayan. Kalau Pinang, bagus nih ke depan. Kan gini, saya nanam sawit,
Tapi saya juga nanam pinang di saudara-saudara itu. Pinang saya tuh saudara-saudara itu dapat 70 karung Pak Wayan katanya. Nah itu cuma dapat 2,5 ton sawitnya per bulan. Nah kalikan aja Pak Wayan, 1.500 itu 2,5 ton. Itu 70 karung kali 110.000. Berapa itu? 7 juta lebih ya? Sama-sama sebulannya. Nah itu yang saya dapat Pak. Jadi terus kalau banyak Pak, boleh lihat banyak sebelum. Saya tidak percaya dengan adanya orang yang punya bibit, tidak percaya. Nah, itu oleh karena saya itu orang tani, merasa mau hasil gitu kan. Udah saya ini terus saya cari bibit lagi. Bibit itu ada namanya Pak Topik, ada juga namanya Pak Yani, Pak Mardi, yang ada penangkar Pak. Iya. Gitu. Itu saya beli di situ, begitu. Ya, dia bilang macam ini vitamin dari bibit, kalau bibitnya nggak bagus, itu buahnya kurang bagus. Kalau bibitnya bagus, mudah-mudahan tawaran, gitu kan. Terus itu saya jadi bibit kita ini ada izin penangkarnya Pak, ada sertifikatnya ada. Iya. Ini saya dikasih tahu dengan Pak Mardi, cuman di sini seluruh Indonesia penangkar itu ada 4 penangkar di sini untuk di Kecamatan Betara, Kabupaten Tukal, Provinsi Jambi, cuma 4. Di Aceh ada enggak Pak? Belum ada di Aceh. Medan juga belum ada. Dagang 5 orang Medan, Aceh nyari duit ke saya Pak Wayan katanya. Nah itu, jadi sama semangat nih. Jadi Pak Mardi bilang kira-kira apa nasinya Pak Mardi? Kalau pengalaman saya, orang-orang di sini banyak memang sawit kawan, paling apa lagi, dan ada sendiri aja sekarang sudah lebang sawit, nanam pinang katanya. Sama semangat. Dan perawatnya gimana? Kalau perawatannya tidak begitu susah, tidak begitu apa tuh sama dengan sawit kan kalau nggak dipupuk kan nggak keluar buah kawan. Kalau ini nggak dipupuk masih bisa, jadi masih bisa keluar buah. Walaupun dia dipupuk nggak begitu banyak yang nggak kayak sawit, sampai 7 kilo per tahun, 10 kilo. Itu yang saya tertarik oleh karena perawatannya tidak begitu rawan gitu. Kalau sawit kalau tidak dirawat, cuman saya dapat beli bibit itu di Kecamatan Tukal, Kecamatan Betara, Kabupaten Tukal, Provinsi Jambi. Namanya yang punya bibit itu Pak Mardi yang ada penangkar, Pak Yani ada penangkar. Oh iya. Kita punya duit bukan sembarangan. Kita kan seorang tani Pak, harus benar-benar bibit yang bagus, benar-benar yang ada sertifikat. Iya. Katakan banyak yang nawari, bagaimana kalau sertifikat murah? Wah jangan, nanti bahaya, nanti tanaman itu 3-4 tahun baru berbuah Pak. Jangan main, kalau itu sampai salah kan gimana? Nah, jadi saya oleh karena saya lama berbisnis, saya rasa kalau selain dari saya nggak sanggup. Banyak kawan-kawan saya Cina di Palembang, Pak Awi, Pak itu kawan saya yang Cina di Palembang, Pak Wayan. Kalau saya jadi Pak Wayan lebih baik duduk aja di gudang. Jangan Pak Wayan banyak. Kelapa koprah arang Pak Wayan kurang lebih untuk di Palembang 70% sudah pasti masuk ke Pak Wayan. Sisi selatan itu Pak, itu bukan saya. Soalnya saking lamanya tanpa banyak. Gitu. Kenapa kau harus sampai ke Kalimantan? Bukan Pak, saya anak saya 3 cucu, saya 7 waktu itu 7, sekarang udah 8 Pak. Semakin ini nambah terus, sekarang udah 8. Ya kalau kita mikir kita diri kita sendiri, enggak perlulah ke sini, cukup di Palembang aja. Kenapa sih harus lebang hutan apa segala macam kan? Nah itu kita kan mikir untuk generasi yang akan datang, dukung kita, anak-anak kita, cucu kita nanti. Sedangkan untuk ke depan ini saya ngerti sengit-sengit pasti kan. Benar. Itu yang saya pikir itu untuk ke depan terus. Itu yang jadi saya ngajak kawan-kawan di sini di Kalimantan Tengah ini menanam oleh karena semakin banyak barang itu semakin mahal.
kenapa pinang lokal itu sekarang kita beli murah, kosnya terlalu mahal. Sekarang suatu contoh Pak, di sana 27.000, di sini kita beli 2.000. Kosnya ke sana kalau banyak menurut mobil, kalau banyak 2 ton. Ya, 2 ton berapa waktu mobil ke tukang? Ya, enggak, kalau 35 juta PP itu Pak. Ini aja berapa itu jatuhnya? Kalau 2 ton kita bawa pinang ke sana 3 ton berapa duit tuh? Nah, 35 juta dibagi ke berapa kemana? Kan gitu. Kosnya terlalu mahal. Itu. Tapi pinang ini kita beli sekarang ini untuk campuran dengan pinang betara Pak. Oh, bisa. Ya, kalau untuk ini khusus di apa? Kalau pinang ini kita khusus di ekspor selesai enggak? Misalnya enggak bagus, belang-belang dia. Kalau pinang betara kan bersih dia, kuning dia. Bersih ya. Ya, kalau itu ada hitam, ada merah, itu belang-belang. Nah, itu enggak bisa dia. Saya sarankan kalau menanam pinang betara Pak, ukurannya 3x3. Jadi bagus tuh kalau 2,5. Ini saya tanaman saya 2,5. Dua kecil sudah rimbun ya. Saya simpulkan seluruh tanaman palawija tidak ada mengalahkan pinang untuk saat ini Pak. Tidak ada Pak. Itu yang kalau saya lihat untuk di Jambi itu luar biasa. Coba bayangkan dia ini kan ada orang ojek nih Pak, mau nak ke ini ke 8,5 Pramit. Hai, saya mau narik pinang. Saya kasih 100 Kak. Sekali narik itu 500 ya katanya. Dari mana Bapak dapat 500 sekali narik? Ya untungnya kan dia bawa karung tuh dua karung. Itu karung itu isinya 50 nih Pak. 50 apa tuh? 50 kilo satu karung tuh. Dia kasih orang itu karung itu kan, dikasih duit. Jadi dicarilah pinang itu kan, itu bisa dapat itu tapi 2.500, 5.000 ya gitu kan. Jadi 2.500 itu kali 100 kilo itu berapa? 250 kan deh. Nah itu sekali ya lebih baik besar itulah daripada. Nah, itu makanya Pak Dana, saya mengajakkan kawan ini, saya berani ke notaris itu yang saya takut untuk ke depannya. Nanti itu pasti terjadi. Soalnya di Kalimantan Tengah ini kan belum ada batang pinang, itu belum ada yang dia lihat. Nah, coba kalau seperti itu kan di Jambi itu ya, di lokasinya pakai motor orang tuh ngojek. Ya dapat 2 karung daripada dia ngojek orang kan 100.000 aja nggak mau dia. Coba lah Bapak kalau udah kerja ke Tungkal. Nah, itu yang saya lihat kita. Kalau kita sudah ke notaris, nah, itu kan sama-sama mengikat kan, dari pihak yang nanam merasa terikat, dari pihak perusahaan merasa terikat. Pokoknya kalau di sini di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan kan banyak orang tidak percaya sama pinang. Dan samping itu banyak juga di mana tempat jual, ya tidak ada barangnya, apa yang dijual, apa yang dibeli, coba ada barangnya, ya kan? Nah itu, jadi jangan takutlah tidak ada yang beli. Saya sendiri yang beli sini, sebanyaknya saya beli kalau memang ini. Kenapa ini? Tapi itu kan pasar dunia Pak. Iya. Itu berapa negara itu yang nyari pinang itu kan sedikit Pak. Indonesia ini belum bisa mengikuti permintaan dari satu negara tetangga, belum bisa. Boleh baca itu belum bisa. Tapi banyaknya berapa negara tuh ada apa tuh 7 lebih Pak. Dari apa tuh India yang paling banyak, India, Pakistan, Nepal, Turki, Singapura juga bagi India. Singapura, Bangladesh, banyak Pak itu. Nah ini sekarang tanah suci di Mekah itu minta 5 kontainer ya per bulan, tapi belum ada yang. Semakin ini semakin banyak gitu. Soalnya kan ini banyak kegunaannya Pak. Pokoknya intinya jangan
jangan takutlah, jangan ini apa itu masalah pinang, jangan tidak percaya dengan pinang gitu. Pakai diuruslah dengan baik. Kapan dia berbuah, saya sampai tidak beli, udah saya bisa dikenakan sanksi kayak itu. Nah, itu yang saya dengan kawan, jangan takutlah kita.